Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku. Ini sengaja saya record. Jadi ketika saya baca buku ini juga tersimpan ya di dalam bentuk audio dan juga didengarkan oleh teman-teman semuanya. Buku kali ini akan saya bacakan yang ditulis oleh Rusdin S. Rauf yang judulnya Quranic Law of Attraction. Kemudian tagline-nya meraih asa dengan energi kalam ilahi. Nah, buku ini terdiri dari 229 halaman ya. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Pada mulanya adalah mengetahui katanya. Nah, di sini ada kutipan. Segala hal dalam kehidupanmu dan sekelilingmu dipengaruhi oleh Law of Attraction, yang merupakan pondasi semua hal yang hadir ke dalam pengalamanmu. Kesadaran tentang Law of Attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya sangat penting untuk hidup bertujuan dan hidup bahagia. Esther dan Jerry Hicks, penulis Law of Attraction, The Basic of the Teaching of Abraham. Saya sangat beruntung berkenalan dengan buku The Secret dan Law of Attraction, masing-masing karya Rhonda Byrne dan Michael J. Loser Penny. Kedua buku tersebut mengusik hati terdalam saya. Saya menjadi semakin bertambah penasaran. Tanpa membutuhkan waktu lama, hanya dalam 3 hari, saya melahap habis kedua buku tersebut. Saya terperanjat tiba-tiba. Saya menyadari bahwa isi buku tersebut benar-benar ajaib. Yang lebih membuat saya terkejut adalah ternyata ajaran kedua buku tersebut telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beberapa abad silam. Bahkan jika kita benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita pasti menemukan banyak hukum ketertarikan di dalamnya. Penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti hukum ketertarikan di dalam Al-Quran jauh lebih baik, lebih sempurna, dan tidak menyesatkan. Al-Quran pun memandu kita untuk memanfaatkan hukum ketertarikan dengan sangat baik dan sangat sederhana. Semua orang dapat mempraktikannya dengan mencapai tingkatan ini. Saya yakin kita akan terbimbing menuju stasiun kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, saya menyarankan, pelajarilah kemudian praktikanlah hukum ketertarikan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran agar kita tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, kita akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam buku ini akan saya tunjukkan kepada Anda kekuatan hukum ketertarikan dalam Al-Quran, yang selanjutnya sekali lagi menuntun Anda menuju kesuksesan dan kebahagiaan hidup selama-lamanya, insya Allah. Mari kita mulai. Apakah Law of Attraction itu? Mungkin sebagian Anda merasa kecewa dengan penghasilan sekarang ini. Padahal Anda sudah banting tulang mengejar rezeki, akan tetapi sampai saat ini Anda tak kunjung mendapatkan kesuksesan. Anda merasa kecewa. Setiap hari Anda meratapi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda mengejar uang, tetapi uang justru tidak mau mendekat pada Anda. Kalaupun Anda mendapatkan uang, rasanya selalu tidak cukup. Anda pun tak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan Anda saat ini. Ada apa sebenarnya? Setiap pagi Anda bangun dengan penuh rasa kecewa. Dalam pikiran Anda terekam bahwa Anda tidak mungkin menjadi kaya. Karena memang setiap hari Anda selalu mengalami hal yang sama. Rezeki susah diperoleh. Pikiran-pikiran itu
kerap mengawali kehidupan Anda. Setelah bergulat dengan pikiran tersebut, Anda tak juga mendapatkan uang, alias tetap berpenghasilan pas-pasan. Pada pagi hari mungkin saja Anda bangun dengan penuh keceriaan. Anda yakin hari ini akan mendapatkan pelanggan yang mau bergabung dengan bisnis Anda. Anda juga yakin jualan Anda akan laku keras. Anda pun bangun pagi dan penuh dengan senyuman. Anda sholat subuh, berdoa memohon kemudahan kepadanya, menyapa istri dan anak-anak. Kemudian Anda pergi menemui pelanggan-pelanggan Anda dengan penuh optimisme dan percaya diri. Hasilnya ajaib. Anda pun memperoleh banyak keuntungan atau hasil penjualan Anda memuaskan. Mungkin juga ketika Anda menelepon teman lama, tiba-tiba saja ia mengatakan bahwa ia akan menelepon Anda. Pada momen lain ketika Anda menghadiri sebuah acara, tiba-tiba Anda mendapatkan door prize, hadiah mobil misalnya. Anda kemudian menyadari bahwa peristiwa itu pernah terbayangkan sebelumnya dan sekarang imajinasi Anda menjadi kenyataan. Beberapa ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hukum ketertarikan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ia ada dan dapat kita rasakan setiap embusan napas kita. Cuma, kita kurang merespon atau tidak menyadarinya. Jadi, apa sesungguhnya hukum ketertarikan itu? Segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Itulah definisi hukum ketertarikan, seperti yang dituliskan dengan jenius oleh Michael J. Lozier tahun 2007. Hukum ketertarikan akan memberikan respon apapun yang Anda pancarkan dengan mendatangkan getaran atau pikiran dan perasaan yang lebih banyak. Tak peduli getaran itu positif atau negatif, hukum itu semata-mata hanya merespon getaran Anda. Sederhananya, saat kita memikirkan sesuatu, hukum itu berbunyi, kita sedang menarik sesuatu itu ke arah diri kita. R.B. Sentanu, seorang penulis, memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik, sinonim dari hukum ketertarikan, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkan atau tidak? Jadi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda sukai, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan itu. Sehingga kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita. Tatkala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan karena dilahirkan dari keluarga miskin, alam sekitar akan merespon ucapan kita itu. Karena tanpa sadar, kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Hidup kita pun tidak mengalami perubahan, alias terus-menerus akan miskin. Kita tidak menginginkan secara permanen, bukan? Oh ya, saya ingin memberikan satu contoh lagi, bahwa hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Mungkin saja di antara kita ada yang pernah mengalami kecopetan saat berada di pasar. Biasanya, peristiwa ini melanda kaum ibu. Pasalnya, sebelum berangkat ke pasar, kita selalu membayangkan dan dihantui bayangan para pencopet. Tanpa kita sadari, kita mengundang para pencopet untuk mendekati diri kita. Alhasil, boleh jadi kita pun mengalami kecopetan. James Ray, salah satu pemikir terkenal, memakai metafora menarik mengenai penggambaran hukum ketertarikan. Bayangkanlah, dunia ini seperti kisah lampu Aladin di dalam dongeng 1001 malam. Bayangkan saat diri kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal menggosok lampu, maka akan muncul jin ajaib dan berkata kepada kita, "Your wish in my command."
Harapan Anda adalah perintah untuk saya. Bayangkanlah, alam semesta mengatakan hal tersebut kepada diri Anda. Saya pun pernah merasakan bekerjanya hukum ketertarikan dalam kehidupan nyata. 4 tahun silam, sebelum hijrah ke Jakarta, saya menduga bahwa hidup di rimba metropolitan ini penuh dengan tindakan kriminal. Saya selalu diingatkan oleh ibu saya supaya berhati-hati hidup di kota besar ini. Bahkan, kalau sedang tersesat, bertanya kepada polisi atau petugas lainnya. Peringatan ibu saya, jangan sekali-kali bertanya pada orang yang tidak dikenal, alias jangan bertanya pada orang lain kecuali petugas. Saya tidak serta-merta mencerna nasihat ibu saya tersebut, karena orang tua memang selalu mengkhawatirkan anaknya yang akan merantau keluar dari tanah kelahiran. Dalam benak saya, dimanapun kita hidup asalkan kita berbuat kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Setelahnya, berada di Jakarta dan beberapa kali nyasar, saya memberanikan diri bertanya kepada orang lain. Saya yakin mereka tidak mungkin menipu saya. Yang penting, kita memberikan senyum, bertanya dengan santun, insya Allah mereka pun akan memberikan informasi yang benar. Alhasil, begitulah yang terjadi. Mereka santun dan tidak menipu saya. Berbeda dengan saya, teman saya justru sering mengalami penipuan. Pasalnya, ia selalu mencurigai setiap orang yang ia temui di jalan. Pada suatu saat, ia memberanikan diri bertanya kepada orang yang tidak dia kenal. Ia terkena tipu. Ternyata sebelum bertanya, ia telah berpikir ada getaran negatif. Ia pun bertanya dengan penuh ketakutan dan kecurigaan. Alhasil, orang yang ia tanyakan benar-benar seorang penipu. Sungguh naas. Demikianlah hukum ketertarikan merespon kehidupan kita. Hukum itu ada dan benar-benar nyata. Sayangnya, sebagian dari antara kita belum memahami benar bagaimana cara berkompromi dengan hukum tersebut. Tak hanya sampai di situ, bagaimana kita mendayagunakan hukum tersebut untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan hidup pun penting untuk kita pahami. Tidak perlu khawatir, jangan takut dan gelisah. La ta'zim. Dalam Al-Quran telah banyak dipaparkan tata cara pengelolaan diri, terutama pikiran dan perasaan, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup yang sesuai dengan hukum ketertarikan. Mutiara-mutiara di dalam Al-Quran telah memberikan pembahasan yang indah dan mendalam mengenai hukum ini. Anda penasaran? Silakan Anda telusuri pembahasan buku ini. Insya Allah, Anda akan mendapatkan pencerahan dalam kehidupan. Amin. Al-Quran, sumber hukum ketertarikan. Mungkin Anda tercengang ketika membaca judul buku ini, Quranic Law of Attraction. Mungkin juga berbagai pertanyaan menari-nari di kepala Anda. Benarkah Al-Quran telah menggali seluk-beluk Law of Attraction? Kalau memang benar, ayat-ayat apakah yang menguatkannya? Lalu, bagaimana mendayagunakan Al-Quran untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan? Apa yang Anda pikirkan juga terfikir dalam benak saya. Pada awalnya, saya menduga Al-Quran hanya berbicara mengenai surga dan neraka, landasan hukum fikih, kisah para nabi dan rasul beserta kaumnya, dan sebagainya. Saya tak henti-hentinya menduga bahwa Al-Quran tidak mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan seseorang. Buktinya, betapa banyak kita membaca Al-Quran tetapi kita tak kunjung mengalami perubahan. Kalaupun ada, hanya segelintir orang. Jarang sekali yang mengalami perubahan yang hanya membaca Al-Quran. Diam-diam, tanpa berpikir macam-macam, saya tersadar. Saya mulai penasaran mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, saya berinisiatif mencari seluk-beluk Law of Attraction dalam Al-Quran. Di tengah malam saat
ketentraman hadir. Saya membuka kembali file-file catatan harian saya. Lalu saya ingat ajaran-ajaran Al-Quran yang terkait dengan jalan hidup saya. Saya sambungkan simpul-simpul catatan saya dan mushaf Qurani. Aha, ternyata dugaan saya tepat. Hal-hal yang saya alami dalam kehidupan ini ternyata sesuai dengan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Saya merasakan apa yang saya jalani selama ini ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika saya menjelek-jelekkan orang lain, malah saya mendapatkan balasan dari Allah. Saya pun dijelek-jelekkan oleh orang lain. Ketika saya memberikan sedekah pada peminta-minta, beberapa hari kemudian saya justru mendapatkan rezeki puluhan kali lipat. Allah telah melipat gandakan rezeki yang kita syukuri. Mungkin inilah sinyalemen Allah bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitupun kebaikan akan dibalas kebaikan sesuai dengan prinsip hukum ketertarikan. Bahkan Allah akan melipat gandakan ganjarannya dan meninggikan martabatnya. Mengenai hukum ketertarikan, Al-Quran telah memaparkan dengan gamblang. Coba kita perhatikan salah satu ayat berikut. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah. Ayat di atas semakin memperkuat bahwa hukum ketertarikan telah ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Coba kita renungkan, selami dan hayati maksud ayat di atas. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif dan memancarkan kebaikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Hasilnya, orang-orang sekitar kita atau alam semesta akan memberikan pula kebaikannya pada diri kita. Kebaikan dibalas kebaikan. Allah senantiasa memerintahkan kita untuk berlomba-lomba menebar kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah sangat melarang kita berbuat keburukan atau sayyiat dan kerusakan atau fasad. Bahkan pada orang yang selalu berbuat jahat, kita pun bersikap baik padanya. Misalnya, kita diperintahkan melawan kejahatan dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. Quran Surat Fussilat ayat 34. Berdebat dengan cara yang baik, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam detik-detik kehidupan, kita diarahkan untuk memancarkan cahaya kebaikan dan merembetkan getaran kebajikan ke alam semesta. Dalam ayat ini, Allah telah mengukuhkan bahwa manusia seharusnya meyakini akan adanya hukum ketertarikan dalam kehidupan ini. Menarik bukan? Masya Allah. Mari kita simak firman Allah berikut ini. Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di manakah letak hukum ketertarikan kedua ayat di atas? Mari kita telusuri. Perhatikan penggalan ayatnya. Dialah yang menjadikan bumi untukmu
yang mudah dijelajahi. Pernyataan Allah ini didahului oleh pikiran positif. Allah memberikan keyakinan pada kita bahwa hidup ini mudah, tidak susah. Kita tidak perlu memikirkan kesusahan dalam hidup. Rasakan bahwa hidup ini mudah. Dengan pernyataan tersebut, getaran positif telah terpancarkan ke alam sekitar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, jelajahilah. Maksudnya, kita diperintahkan untuk berusaha dengan penuh hasrat atau keceriaan bahwa hidup itu mudah. Nah, dengan mengaktifkan hasrat atau rasa ceria ketika berusaha atau mencari rezeki, sesungguhnya kita telah mengizinkan limpahan rezeki memasuki hidup kita. Ini sangat sesuai dengan hukum ketertarikan. Setelah kita berusaha dengan penuh hasrat, Allah menutup ayat tersebut dengan sikap pasrah atau penyerahan diri kepada Allah atau bertawakal. Saat itu kita semakin optimis bahwa kita akan mendapatkan banyak rezeki dalam hidup. Mungkin hari ini kita belum memperoleh rezeki sesuai harapan kita, namun kita berserah kepadanya bahwa Dia akan selalu melancarkan rezeki dalam hidup. Kita hanya membutuhkan keyakinan kuat dengan berpikir positif. Berusaha dan memasrahkan hasil akhir kepadanya. Pada gilirannya, di suatu titik tertentu, kita akan mendapatkan banyak nikmat kekayaan. Bahkan, kita pun menjadi lebih bahagia dengan kekayaan itu. Perhatikan ayat berikutnya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sangat jelas sekali bukan? Ada hubungan sebab akibat, kebaikan dibalas kebaikan. Dari pertanyaan tersebut, sudah jelas ayat ini menguatkan hukum ketertarikan di alam semesta. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan manakala seluruh kehidupan kita telah tergambar dalam Al-Quran, tinggal bagaimana cara kita menemukan kehidupan kita itu dalam Al-Quran. Boleh jadi kehidupan Anda pun demikian, tidak jauh berbeda dengan yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Jangan-jangan setiap derap dan pola kehidupan yang Anda lalui sudah tertulis dengan jelas di dalamnya. Maka, jika Anda mau mengkaji Al-Quran, besar kemungkinan Anda akan mendapatkan rumusan kebahagiaan untuk hidup yang akan datang. Anda akan memahami bagaimana menjalani kehidupan ini. Anda pun akan mengerti bagaimana menggunakan hukum ketertarikan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak informasi untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Al-Quran bukan sekedar omong kosong belaka. Saya sendiri alhamdulillah telah merasakan cahaya Al-Quran dalam kehidupan ini. Saya pun ingin membagikan kepada Anda melalui buku ini. Selama ini saya merasakan bahwa Al-Quran memberikan energi dalam kehidupan. Setiap kali selepas membaca Al-Quran, hati nurani saya bertambah cerah. Kehidupan yang carut-marut tidak karuan mulai membaik. Rezeki saya pun pas-pasan mulai tercukupi. Keadaan keluarga saya pun menjadi harmonis. Al-Quran seolah-olah menarik jiwa saya menuju kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saya seperti dihujani kebahagiaan yang berlimpah. Sebelum saya mengakrabi Al-Quran, hidup saya tak punya arah. Hari demi hari yang terus berganti, seakan-akan membuat saya seperti robot kehidupan. Makan, bekerja, dan tidur secara kaku. Kekayaan yang saya miliki terasa tidak ada artinya. Hidup punya banyak harta, tapi kebahagiaan tak kunjung menyelinap dalam hati saya. Saya mengalami krisis kebahagiaan. Gaji yang saya peroleh tiba-tiba habis entah kemana. Bahkan, seringkali saya merasa sangat kekurangan. Dalam keadaan seperti itu, hati nurani saya menjerit-jerit. Alhamdulillah, setelah memaknai hidup dengan Al-Quran,
saya mulai menyuntikkan energi dan kekuatannya ke dalam jiwa saya. Alhasil, sekarang ini saya bertambah bahagia. Bahkan ketika permasalahan datang bertubi-tubi, ketenangan saya pun tak terusik. Tumak-nina bersemayam dalam hati saya. Apa yang mesti ditakutkan? Bukankah Al-Quran menyediakan segala jawaban problematika hidup ini? So, mengapa mesti stres? Mengapa mesti takut menjalani hidup? Enjoy aja lagi. Terus terang, jika kita benar-benar menyuntikkan energi Al-Quran ke dalam jiwa, semua permasalahan dalam hidup niscaya punya jalan keluar. Kita rasa-rasanya sangat mudah menghadapi hidup ini. Anehnya, ada-ada saja keajaiban yang kita peroleh. Tidak disangka-sangka, dapat hadiah mobil. Atau kita tak pernah menyangka, tetangga dekat kita memberikan pinjaman saat kita merasakan himpitan ekonomi. Justru dengan dekatnya diri Anda pada Al-Quran, insya Allah jalan keluar pasti Anda dapatkan. Pesan Allah teramat jelas, yakni bertakwalah, niscaya kita akan memperoleh solusi dalam hidup. Tak perlu khawatir, Anda yang selama ini belum mendapatkan kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sekaranglah saatnya Anda untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Anda manfaatkan energinya untuk menghidupkan kebahagiaan Anda.